Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang literasi finansial. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raditya Wirawan dari absen 33. Nama saya Elizabeth Nameswari dari absen 2. Nama saya Muhammad Nawal Merdian dari absen 19. Nama saya Bramudha Tusrija Anwar dari absen 6. Nama saya Kanalita Rahman dari absen 14. Selamat menyaksikan. Literasi finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan menggunakan uang secara bijak untuk mencapai kesejahteraan hidup. Transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi adalah kegiatan atau peristiwa yang melibatkan pertukaran barang, jasa atau uang antara dua pihak atau lebih yang menyebabkan perubahan pada keadaan keuangan atau kekayaan suatu pihak. Contohnya, membeli makan di kantin, menjual hasil panen ke pasar, membayar listrik atau air, menerima gaji pekerjaan. Jenis-jenis transaksi ekonomi. Transaksi internal terjadi di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Contoh, mencatat penyusutan alat, menggunakan bahan baku, membagikan tugas. Transaksi eksternal terjadi antara pihak perusahaan, individu dengan pihak luar. Contoh, pembelian barang, menjualan produk, pembayaran gaji, penerima pinjaman. Pengertian earning dalam literasi finansial. Earning adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan uang melalui pekerjaan, usaha, investasi, atau sumber lainnya. Ini merupakan bagian pertama dari konsep literasi finansial. Karena untuk bisa mengatur, menabung, dan menginvestasikan uang, seseorang harus terlebih dahulu memiliki pendapatan. Contohnya, yang pertama gaji yang diterima dari bekerja, keuntungan dari berjualan, uang hasil sewa rumah atau kendaraan, dan terakhir pendapatan dari investasi seperti bunga atau dividen. Saving atau menabung. Saving atau menabung berarti menyisihkan sebagian uang dari selisih pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan masa depan seperti tabungan, asuransi, atau investasi. Menabung bermanfaat untuk melatih kesabaran, membantu membeli sesuatu tanpa utang, serta menjadi modal investasi yang bisa menghasilkan keuntungan. Contoh-contohnya ada menabung uang saku di celengan atau rekening bank atau untuk membeli sepeda. Yang kedua, menyimpan uang di deposito agar mendapat bunga setiap bulan. Yang ketiga, berinvestasi dengan membeli emas atau saham yang nilainya bisa naik. Yang keempat, mengumpulkan modal untuk membuka usaha kecil seperti jualan makanan. Jenis-jenisnya bisa menabung celengan, menabung di bank, menabung di digital atau e-wallet, menabung barang atau aset, menabung di sekolah atau koperasi. Artinya mengelola pengeluaran atau spending adalah berarti merencanakan, mencatat, dan mengontrol semua uang yang dikeluarkan agar seimbang dengan pendapatan. Tujuannya adalah supaya keuangan tetap sehat dan tidak terjadi pemborosan. Langkah-langkahnya ada yang pertama, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, buat anggaran atau budget bulanan. Yang ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gunakan prinsip 50, 30, dan 20, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Yang kelima, evaluasi pengeluaran secara rutin. Yang keenam, gunakan metode pembayaran bijak. Dan yang ketujuh, sisihkan dana darurat. Jadi jenisnya ada pengeluaran tetap, pengeluaran variabel, dan pengeluaran tak terduga. Sharing. Kata sharing berasal dari bahasa Inggris yang berarti berbagi. Dalam kehidupan sehari-hari, sharing berarti berbagi sesuatu secara sukarela agar orang lain juga dapat merasakan manfaatnya. Bentuk sharing: 1. Berbagi materi, misalnya memberikan makanan, uang, atau pakaian kepada yang membutuhkan. 2. Berbagi ilmu, mengajarkan teman yang belum paham pelajaran. 3. Berbagi waktu, membantu orang tua, teman, atau kegiatan sosial. 4. Berbagi pengalaman atau ide, menceritakan pengalaman agar orang lain bisa belajar dari situ. 5. Berbagi kasih dan perhatian, mendengarkan teman yang sedang sedih, menyemangati orang lain. Manfaat sharing: menumbuhkan rasa peduli dan empati terhadap orang lain, membuat hubungan sosial lebih harmonis, menimbulkan kebahagiaan dari diri sendiri dan orang lain, mengurangi rasa egois, dan menumbuhkan kebaikan hati.
membantu menciptakan lingkungan yang saling tolong-menolong. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, membagi bekal dengan teman yang tidak membawa makanan, menyumbang pakaian untuk korban bencana, membantu teman memahami pelajaran yang sulit, membagi tips belajar di grup kelas, menjadi relawan di kegiatan sosial. Kejahatan finansial. Kejahatan finansial adalah aktivitas ilegal apapun yang melibatkan penyalahgunaan sistem dan layanan keuangan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah, seperti penipuan, pencurian identitas, pencucian uang, korupsi, dan manipulasi pasar yang dapat merugikan individu, organisasi, dan bahkan perekonomian global. Dampak kejahatan finansial dapat kerugian individu seperti kehilangan tabungan, aset, atau informasi pribadi, dan kerugian finansial, reputasi buruk, dan biaya pemulihan. Cara mencegah diri dari kejahatan finansial adalah waspada di dunia maya, lindungi data pribadi, waspada skema penipuan, lakukan aktivitas pencurigaan, dan periksa latar belakang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.